Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Wijatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini, Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau memiliki berbagai macam aktivitas, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Saya menyapanya Butio. Monggo Butio disambut teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti Sulistiawati, Kepala Sekolah TK Muslimat 1 Khadijah Pakis. Ya. Teman-teman, beliau ini kepala sekolah. Sebelum berbincang lebih dalam, ingat, kehidupan terus berjalan. Ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Sobat Blangkoners, kita mulai perbincangan sejenak dengan Bu Sulis. Butio aja lebih Butio aja ya, begitu ya. Butio Iya. aja. Mungkin lebih familiar ya. Familiar. Baik. Butio, teman-teman Sobat Blangkoners itu ingin mendengar sedikit cerita bagaimana perjalanan Butio masuk ke dunia pendidikan, khususnya PAUD. Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya sampai saat ini itu bangga menjadi guru TK. Bangga jadi guru TK. Hebat ya, guru TK. Awal perjalanan saya ketika saya harus terjun di dunia anak-anak, itu saya jadi wali murid dulu. Wali murid dulu. Ketika itu anak-anak saya masuk di TK Muslimat Khadijah Pakis Kembar itu, dan saya waktu itu masih kontrak rumah gitu ya, kontrak rumah tinggal. Saya itu tinggal di rumah milik orang lain, sehingga saya itu tinggalnya ada sekitar 100 meter lah dari sekolah TK itu. 100 meter dari 100 meter. Iya betul. Kemudian anak-anak saya waktu kecil itu saya memilihkan sekolah itu yang dekat dengan rumah, tapi saya pikir saya harus menyekolahkan anak saya di TK yang berbasis agama gitu. Akhirnya saya temukan TK Muslimat 1 Khadijah ini. Dengan berjalannya waktu, ketika anak-anak di sekolah saya itu gurunya kurang, gurunya itu di TK Muslimat waktu itu ada 4 guru, muridnya banyak sekali waktu itu. Sekolahnya masih pas-pasan fasilitasnya. Kemudian waktu ada acara pentas seni kayak gitu-gitu itu, gurunya itu meminta saya untuk membuatkan naskah puisi buat anak saya gitu ya, membuatkan koreografi untuk anak-anak latihan menari gitu. Akhirnya saya itu kok jadi merasa terpanggil untuk ikut di dunia anak-anak itu, mulai tertarik. Okay. Tapi sebatas tertarik aja Pak, karena memang waktu itu saya itu masih menjadi bayangkari aktif yang mengikuti tugas suami saya, harus kejar-kejaran waktu gitu ya. Jadi akhirnya saya pastikan bahwa saya ingin tetap membantu di lembaga itu dengan membuatkan puisi anak-anak, membuat koreo, tari dan lain sebagainya. Setelah itu pengurus dari yayasan tersebut itu adalah pemilik rumah yang saya kontrak itu. Rumahnya beliau tuh saya pinjam, saya kontrak itu. Namanya almarhum Bu Haja Mas Uda ya. Terus dia itu panggilnya saya tuh Jeng Pak waktu itu. Keren ya waktu itu. Tetangga itu panggil Jeng gitu. Akhirnya itu saya masih ingat sekali. Terus Bu Haji itu ketika datang ke rumah itu, yang belakang itu kan gudang tempat penyimpanan padi itu. Ya punyanya Bu Haji, bukan punya saya. Akhirnya Bu Haji itu sambil lihat gudang itu bilang, Jeng, jenengan katanya itu bantu-bantu di sekolah buatkan naskah anak-anak puisi macam-macam kayak gitu. Nggih Bu Haji, saya bilang gitu. Mbok tolong age sekolahan iku lho kekurangan guru, dibantu gitu waktu itu. Akhirnya saya mikirnya, kalau saya ini tidak mau, saya ini sungkan, rumahnya sudah saya pinjam gitu ya, saya dipinjemin rumah, meskipun namanya kontrak tetap bayar ya Pak, dalam tanda kutip tetap bayar gitu ya. Habis itu ya oke lah, akhirnya saya bilang sama suami kalau saya diminta gitu, tapi
saya nggak bisa setiap hari yang kayak guru-guru yang sudah harus setiap hari masuk itu. Jadi saya berapa dibutuhkan, saya ke sekolah ngajarin senam, itu anak-anak itu senam gitu kan. Kebetulan saya memang senang olahraga ya Pak. Nah, ini olahraga. Akhirnya saya ajarin mereka senam, saya ajarin apa. Lama-kelamaan di situ tuh saya malah menjadi malah menjadi ini apa kebiasaan untuk menyempatkan diri untuk datang gitu maksudnya. Malah kebiasaan menyempatkan ya? Iya, menyempatkan. Bukan, jadi kalau menyempatkan ya otomatis disempat-sempatkan gitu ya. Disempat-sempatkan. Saya sempat-sempatkan untuk datang ke sekolah itu. Lama-lama saya pikir, oke lah, kalau memang di sini gurunya kurang, muridnya banyak, saya mulai 3 hari masuk, 4 hari masuk. Begitu selanjutnya, akhirnya saya mulai aktif di TK itu tahun 1996 awalnya 1996. Tidak ber-SK. Tidak ber-SK ini. Tidak ber-SK. Apapun itu namanya. SK-nya langitan ini. Pokoknya saya ada di situ. Kemudian saya bantu-bantuin gitu ya. Bapak bisa bayangin kalau jadi guru TK itu kan otomatis semuanya itu harus serba dikerjakan sendiri. Mulai dari menyapu, tidak seperti sekarang, lantainya sudah bagus. Jadi kalau dulu itu kita punya halaman itu, kalau hujan anak-anak ini takut kepleset Pak, karena licin. Yes. Itu licin gitu. Akhirnya ya saya ada di situ, semakin lama saya semakin ikut di dalamnya, Akhirnya pengurus itu mungkin melihat kinerja saya, pengorbanan saya gitu ya. Kalau mereka mungkin melihatnya itu sebagai pengorbanan, tapi kalau saya itu sebagai perjuangan. Gitu ya. Pengorbanan dan perjuangan. Kalau orang lain mungkin pengorbanan saya karena saya mengorbankan waktu dan lain sebagainya. Tidak ber-SK dan tidak berhonor. Gitu ya. Tidak ber-SK, tidak berhonor. Oke. Akhirnya tahun 1998 diberikanlah saya SK. Diberikan SK bahwa saya sebagai guru tetap Yayasan TK Muslimat 1 Khadijah. 98. Nah, 98. Dalam waktu perjalanan itu, suami saya itu tidak serta-merta mengiyakan. Jadi kan harus ada izin suami ya, ditandatangani suami gitu. Saya bingung mau ngasihkan itu. Nanti kalau saya sudah ada di situ, saya nggak bisa ikut bayangkari. Saya nggak bisa ikut kegiatan ini itu. Karena waktu itu saya di Pakis itu begitu masuk jadi bayangkari di Pakis, itu saya harus aktif bayangkari, harus ikut aktif jadi PKK kecamatan, DOW gitu. Dulu itu ada gitu-gitu Pak. Jadi waktunya itu banyak untuk organisasi gitu. Akhirnya kalau zaman dulu itu, waktu seingat saya itu kan tidak setiap hari itu kayak sekarang guru itu harus pulang siang karena ada jamnya gitu ya. Jadi anak-anak selesai pulang, anak-anak pulang sekolah, sebentar lagi kita habis bersih-bersih, nyiapin apa, ikut pulang kayak gitu. Beda dengan sekarang. Ya. 96, 98 baru dapat SK. Dan berhonor. Rp30.000. Rp30.000 guys. Nah, ini pertanyaan apa yang membuat Bu Tio ini tertarik ini Bu sebetulnya sampai akhirnya perjuangan, pengorbanan bercampur menjadi satu ini. Iya, baik. Saya merasa bahwa dunia anak-anak ini adalah dunia yang betul-betul harus diperhatikan. Karena waktu itu saya sangat terenyuh Pak ya. Dalam artian sangat terenyuh itu anak-anak itu, anak TK itu dianggapnya ya wis anak-anak pokoknya masuk sekolah, kewajibannya diantarkan sekolah sama ibunya, dijemput. Tapi orang tua itu tidak begitu paham anak saya ini harus bagaimana, anak saya ini harus saya pilihkan sekolah yang berkualitas atau apa. Kalau zaman dulu itu kayaknya nggak seperti itu. Kalau dulu itu asal anaknya usia sekolah harus sekolah gitu aja, dekat dengan rumah, sudah beres itu. Ya beres, cuman dan ternyata setelah saya ada di dalam ya Pak, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul. Mulai dari pertama,
ternyata anak-anak itu untuk bayar SPP yang waktu itu hanya 3.000 rupiah itu sulit. Oke. Faktor kesulitan yang pertama mungkin karena ekonomi keluarga. Terus yang kedua menganggapnya bahwa sekolah TK itu lo opo sih mek nyanyi-nyanyi gitu ya, keplok-keplok gitu kan. Iya, mek dulinan gitu. Jadi masyarakat itu tidak beranggapan bahwa ini adalah satu kebutuhan untuk anak-anak belajar bersosialisasi, anak-anak butuh pengembangan fisik motorik, macam pertumbuhannya harus dipantau macam itu. Saya pikir masih jauh Pak pemikiran itu. Jadi itu yang menyebabkan saya ingin memahamkan mereka, ingin memahamkan masyarakat di sekitar saya bahwa sekolah TK itu bukan yang seperti itu, tapi lebih kita itu mendampingi anak-anak itu di masa tumbuh kembangnya itu supaya anak-anak ini bisa bisa bersosialisasi. Orang tuanya juga ada pemahaman bahwa kalau sana enak ada paguyuban. Kalau dulu nggak ada seperti itu. Itu yang membuat saya ingin berada terus menjadi menjadi sumber inspirasi bagi wali murid yang lain. Sumber inspirasi. Terlalu tinggi nggak ya? Oh ya enggak, menjadi inspirasi itu penting. Betul. Penting Bu. Dan inspirasi yang paling penting menurut saya adalah memberikan pemahaman. TK itu penting. Iya, TK itu menjadi pondasi. Iya, betul. Nah, sekarang jadi guru 98 sampai menjadi kepala sekolah ini berapa lama? Sangat lama sekali Pak. Sangat lama sekali. Kalau dihitung? Kalau dihitung gini ya, saya sepertinya jadi kepala sekolah itu takut dulu Pak. Jadi saya hanya mau jadi kepala sekolah bayangan waktu itu. Okay. Tapi karena kepala sekolah saya, Ibu Hajah Nurwalina, itu orangnya luar biasa baik dan senior saya, guru saya. Dalam artian orangnya itu sabar, tidak pernah berkata-kata yang kasar, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain itu Pak. Sehingga saya itu jadi termotivasi untuk membantu. Jadi waktu itu beliaunya kan kalau sudah umur 60 ya, kalau di guru itu gitu Pak. Jadi kalau sudah umur 60 itu sudah tidak bisa masuk di dapodik lagi. Oh, dapodik. Sehingga harus digantikan yang bawahnya lagi. Akhirnya waktu itu saya masih bingung, Umi, saya ini mau jadi kepala sekolah, tapi bayangan saja ya Mi. Kalau harus tanda tangan, harus datang ke kantor UPTD waktu itu ya, UPTD, rapat-rapat, saya mau. Tapi kalau untuk urusan di dalam lembaga, saya tetap Umi ya, yang harus komando gitu. Akhirnya beliau bilang, iya, enggak sampun, enggak apa-apa gitu. Yang ada di pikiran saya kepala sekolah bayangan. Kepala sekolah bayangan. Oke. Nah, dalam masa transisi ini apa yang terjadi, Bu? Pergulatan, pergumulan, nopo ya? Gimana, Bu? Oke. Jadi waktu itu saya juga sempat bingung ya, Pak. Dalam artian kalau saya tidak all out jadi kepala sekolah yang benar-benar baik gitu ya, itu saya malah membingungkan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena akan ada dua kebijakan, ya. Karena akan ada dua kebijakan, yang kebijakan ini terkadang berlawanan, manusiawi sekali kan, mungkin karena pemahamannya beda, terus kita harus memakai standar pendidikan yang sudah grade-nya harus diubah seperti zamannya, kan kurikulumnya selalu berbeda ya, selalu berubah gitu ya, kurikulumnya selalu berubah. Jadi memang saya sangat menghargai, saya sangat menghormati bahwa senior-senior itu dalam tanda kutip pengalaman ya Pak ya, pengalaman yeah. Itu pasti lebih banyak. Tetapi di dalam kondisi era yang sekarang itu kan memang harus ada peningkatan. Dan itu mungkin yang jadi masalah buat saya adalah ketika waduh ya apa ya ini, kalau saya tetap begitu-begitu saja tidak ada peningkatan sekolah saya. Tapi kalau saya langsung mau mencolot, kok saya ini sepertinya kok
apa ya, melangkahi gitu ya. Jadi saya sedikit-sedikit Pak memberikan pemahaman kepada teman-teman, kita harus lebih baik, kita harus begini, step-stepnya itu pelan-pelan, mengajak teman-teman. Kalau kurikulum 13 ya waktu itu harus begini, jadi kita menyesuaikan pelan-pelan, mengikutkan guru-guru itu pelatihan, mengikutkan guru-guru saya di kelas dasar, mengikutkan guru-guru saya seminar ini, seminar itu, secara bergantian. Kalau toh di sekolah memang ada rezeki, itu semua bisa ikut bersama-sama Pak, gitu. Jadi mulai dari situlah akhirnya saya dengan kebijakan saya matur ke Bu Nur, ke Umi Nur itu, Umi ngapunten ya, ini kita memang harus meningkatkan kualitas lembaga kita dengan cara meningkatkan kompetensi guru-gurunya gitu. Ngapunten Pak, di sekolah saya, kalau Bapak nggak tanya ya guru saya ada berapa gitu? Nanti aja. Oh nanti, gitu. Nanti aja. Gitu ya. Ada bagiannya sendiri. Ada bagiannya sendiri. Ada bagiannya Iya. sendiri. Stepnya sampai situ, akhirnya mulailah saya dengan kebijakan-kebijakan saya yang saya harus minta pertimbangan dan harus disetujui. Ketika beliau setuju, oke saya jalan. Sampai perjalanan itu membuat orang-orang di sekitar saya, guru-guru saya itu juga merasa, oh ya memang kita harus begini ya, gitu, kita harus maju ya. Saya mulai hal yang paling kecil, katakan apa Pak, kelas sekolah saya aja, saya nggak mau guru-guru saya sendiri yang begini, wali murid harus terlibat semuanya. Makanya saya itu untuk membuat kelas-kelas saya jadi bagus, nyaman dan baik. Kapan-kapan kita main ya. Itu saya melibatkan wali murid dengan lomba menghias kelas. Nah ini, melibatkan ini menjadi hal yang menarik bagi saya. Mengapa? Karena ini terkait dengan kepemimpinan atau leadership dari Bu Tio tadi. Bagaimana ini melibatkan guru yang notabene mohon maaf masih ada yang senior tapi Bu Tio bisa naik. Tentu ada persoalan-persoalan tersendiri. Bagaimana memanage leadership, seperti apa yang dipakai oleh Bu Tio? Jadi begini Pak, saya itu bukan tipe seorang pemimpin yang otoriter gitu enggak ya. Jadi saya enak sharing-sharing aja sama mereka. Saya tanya, Bu, di kelas jenengan kira-kira membutuhkan apa? Di kelas jenengan membutuhkan apa? Di kelas jenengan membutuhkan apa? Kira-kira apa yang kita bisa sharingkan bersama? Saya waktu itu punya satu kegiatan namanya bengkel kerja. Bengkel kerja. Oke. Bengkel kerja. Dan bengkel kerja itu saya minta setiap pertemuan di bengkel kerja itu ada sesuatu yang kita peroleh. Jadi saya memberikan umpan, maksudnya ya Pak, memberikan umpan. Bu, saya kok pengen ya punya kegiatan parenting gitu ya. Kira-kira parenting yang cocok buat lembaga kita apa ya, yang belum pernah dilakukan di sekolah mana gitu, sekolah mana-mana gitu. Satu kegiatan itu timbul akhirnya gini aja Mi, mungkin kita ngundang wali muridnya itu kegiatan parentingnya, lomba ini, lomba itu, kan semua bermunculan ya, jadi punya ide. Saya bilang, saya parentingnya kepingin sama bapak-bapak, kira-kira ibu-ibu setuju nggak? Oh iya, kan belum pernah sekolah-sekolah itu orang tua laki ya, suami bapak itu yang datang ngambil rapot, terus selalu orang tua ibu kan Pak, biasanya selalu ibu, kemudian mendengarkan paparan parenting tentang bagaimana tumbuh kembang anak ketika didampingi oleh seorang ayah yang punya waktu, seorang ayah yang nggak punya waktu gitu. Akhirnya saya melaksanakan kegiatan parenting itu pengambilan rapot, tapi wajib ayah yang datang. Ngambil rapot tapi ayah yang wajib ambil. Iya, meskipun ayahnya sibuk, ayahnya kerja, hari itu harus disempatkan untuk bisa datang dan parenting, mendengarkan paparan betapa pentingnya pendampingan seorang ayah terhadap kegiatan yang dilakukan anak-anak itu. Alhamdulillahnya sukses Pak. Semua orang tua lagi bisa datang, meskipun toh ada yang, Bu, saya izinnya hanya sampai jam 10 gitu. Iya. Saya luar biasa dengan kegiatan parenting bapak-bapak. Terobosan ya? Iya. Terkait dengan kesuksesan tadi Bu Tio, pasti dalam perjalanan ada kesuksesan, titik-titik puncak-puncak kesuksesan.
entah di sekolah ataupun kompetisi atau lomba atau apa. Bisa dibagikan ke Sobat Langkonyos, Bu. Baik, perjalanan itu memang panjang, membutuhkan pengorbanan, Iya. membutuhkan waktu, dan itu ketika kita berproses ke situ itu kan banyak sekali ya Pak hambatan-hambatan itu ya. Baik mungkin dari keluarga sendiri karena waktu saya banyak di luar, dari teman-teman kerja saya di sekolah, guru-guru saya kan banyak Pak. Seandainya contohnya gini, ketika saya menginginkan beliau-beliau untuk pulang siang karena kita butuh waktu untuk sharing-sharing apa, ternyata yang lain, Bu saya izin dulu ya karena saya harus ini, Bu saya izin dulu karena harus ini ya. Tapi kalau saya iyakan saja. Ingat, tidak ada kata sabar. Yang ada itu nyabar-nyabar no. Nah, Nyabar no. Yes. betul Pak. Jadi sebetulnya semua orang itu kalau dibilang kata sabar itu sulit ya, karena tingkatannya pasti tinggi, karena itu sudah kelasnya tinggi banget, yang sabar banget. Tapi yang ada itu kan memang nyabar no. Tapi dengan nyabar no ini, saya memang merasa bahwa begini Pak, saya bisa bermitra dengan wali murid, bisa bermitra dengan guru saya untuk mencapai kesuksesan yang Bapak tanyakan. Itu memang dalam tanda kutip saya butuh penyesuaian dan saya tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Harus punya ketenangan yang ekstra. Ketenangan yang ekstra. Iya. Sampai seperti itu ya. Iya, saya harus punya ketenangan yang ekstra. Jadi ketika ini masih di lingkungan sekolah ya, yang nanti juga mungkin akan berdampak ke yang lain gitu ya. Jadi ketika di lingkungan sekolah saya sudah mulai, guru-guru saya sudah merasa enjoy, guru-guru saya sudah merasa enak. Ini ada satu resep, nggih. Resep. Iya, Pak, segala sesuatu itu dimulai dari perut. Kenapa saya bilang gitu? Saya kalau sudah tahu teman saya, guru-guru saya sendiri habis capek ngajar anak-anak gitu, kan pasti lapar. Itu saya harus ngajak mereka dulu keluar makan gitu. Atau kalau enggak saya bungkus makanan, makan bersama. Saya adalah salah satu guru kepala sekolah yang mungkin senang sekali makan bersama dengan teman-teman saya di sekolah. Sehingga setelah kita makan siang itu mereka nggak buru-buru pulang karena sambil makan itu sambil bercerita. Bengkel kerja yang tadi saya ceritakan juga begitu Pak. Jadi ibu-ibu mau bikin ular tangga, ibu-ibu mau bikin pohon nama, ibu-ibu mau apa, okay. Sambil makan idenya keluarkan gitu, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Resepnya adalah perut kenyang dulu. Perut kenyang dulu. Bu Tia, kalau bicara tentang berdirinya sekolah ini berapa lama Bu kira-kira? TK Muslimat 1 Khotijah itu berdiri tahun 1970. 70. Iya. Ngeri. Kalau saya kadang bilang ya Pak, sekarang ini kalau saya bilang, Ibu ngajarnya di mana? Di TK Khotijah. Saya kenapa ya kok lebih seneng bilang TK Khotijah gitu ya? Karena apa ya Pak? TK Khotijah itu menggambarkan apa istrinya Nabi yang gitu ya. Tuh, jadi saya lebih senang gitu dengan nama Khotijah itu. Terus yang nanya saya gini, loh, anu ya, TK Khotijah itu yang di Surabaya itu yang sudah besar terkenal itu ya. Alhamdulillah, saya TK Khotijahnya di Pakis Kabupaten Malang gitu. Harapan ke depan apa Bu kira-kira ini? Bu ya punya mimpi dari sekolah ini ke depannya apa? Ya. Saya ingin jujur ini Pak ya. Ya. Kalau cuman untuk saya cari murid yang banyak gitu aja ya, Iya. itu mungkin mudah karena saya bisa menggratiskan apa-apa fasilitas yang ada di tempat saya. Udah wes sekolahnya gratis aja, masuk TK Muslimat 1 mungkin banyak ya yang mau datang gitu ya. Tapi saya enggak. Jadi saya memang Enggak apa-apa. Kalian udah pulang. iya, terima kasih. Jadi
Saya lebih di kualitas, Pak. Kualitas. Lebih di kualitas. Alhamdulillah, guru-guru saya yang di TK Khadijah itu semuanya pinter ngaji. Yes. Amin. Di bidang agama mereka memang begini. Ada satu lagi guru saya yang ustazah. Oh. Ustazah. Jadi dia itu penceramah agama Pak Bunyai kemana-mana. Jadi itulah salah satu keuntungan di lembaga saya. Jadi kalau saya cuma butuh murid banyak, mungkin dengan cara yang begitu gampang. Tapi saya lebih meningkatkan kualitas lembaga saya dengan menyaring, istilahnya menyaring orang-orang yang masuk, memfilter mereka itu, ya, memfilter mereka itu dengan tujuan saya satu kelas cukup 15 anak, satu kelas cukup 20 anak gitu. Tapi outputnya keluarnya anak-anak ini anak-anak yang betul-betul brilian, sangunya sudah banyak gitu, terutama di bidang akhlak gitu ya. Pendidikan agamanya baik, dia punya karakter yang baik, impaknya baik. Tidak menutup kemungkinan karena dia nyaman di ruangan saya, di ruangan belajarnya, itu pasti dia akan mudah belajar yang lain, baca tulis itu akan mengikuti aja kalau yang begitu. Jadi saya tuh cuman butuh mereka nyaman. Butuh mereka nyaman. Nah, sekarang Bu, gurunya sama tendiknya ada berapa? Alhamdulillah guru dan tendiknya sekarang ada 10 orang. 10 orang. Alhamdulillah 10 orang. Ya, Sobat Langkoners, itu tadi mengulik sedikit perjalanan Bu Tio menjadi kepala sekolah. Ada harapan atau ajakan orang tua yang menonton ini sekolah di tempatnya Ibu, monggo. Alhamdulillah baik Bapak Ibu calon wali murid yang punya anak-anak berumur 4 sampai 6 tahun, monggo silahkan untuk mendatangi tempat kami KB Anak Soleh dan TK Muslimat 1 Khadijah Pakis Kembar. Insya Allah kami akan melayani sepenuh hati, mendidik anak-anak usia dini menjadi anak-anak yang tumbuh kembangnya baik dan berakhlakul karimah, akhlaknya baik, berkarakter, dan insya Allah kita akan amanah menjaga anak-anak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi Sobat Langkoners perbincangan sejenak dengan Bu Tio. Semoga bermanfaat dan kita tunggu putra putri mendaftar di sekolah Bu Tio. Terima kasih. Terima kasih. Saya tunggu. Tetap semangat Bu. Semangat Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.